Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan hari ini kita mulai dengan materi tema 4A, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Biasa sebelum kalian memasuki materi selanjutnya, kalian memahami sedikit tujuan pembelajaran yang Ibu berikan. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Dan yang terakhir, kalian mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman, kerja bakti, siskambling, gotong royong, dan lain-lain. Ya, materi kita selanjutnya ialah di sini ada pengertian kerjasama. Sebelum kalian mengerti apa itu kerjasama, masyarakat Indonesia sangat terkenal dengan kebiasaannya yaitu bekerja sama. Dan kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Setelah kalian memahami apa itu artinya kerjasama, di sini Ibu jelaskan kerjasama dan manfaat dalam keberagaman. Yang pertama, kerjasama dalam keberagaman itu ialah sikap yang harus dikembangkan, karena sikap itu akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Yang kedua, manfaat kerjasama antara lain pekerjaan cepat selesai, kerukunan terjalin, dan memperkuat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, cara bekerja sama dalam keberagaman antara lain saling mendukung dan saling menolong sesama warga masyarakat. Selanjutnya, di sini Ibu jelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, ronda adalah untuk menjaga keamanan. Dan yang kedua, kerja bakti adalah kerja bergotong royong tanpa upah atau untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain. Dari ketiga contoh tersebut adalah bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman. Setelah kalian memahami bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman, di slide ini Ibu memberikan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan. Dan yang kedua, membangun jembatan masjid dan sarana umum. Yang ketiga, membuat pos siskamling. Selanjutnya, sebelum kalian mengetahui apa di slide ini, kalian harus tahu ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan bersama. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam gotong royong adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Di slide sebelumnya kalian sudah mendengarkan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan, dan di slide ini berikan contoh yang tidak termasuk kegiatan gotong royong di lingkungan.
Yang pertama, bekerja membangun jembatan namun memperoleh uang atau upah. Yang kedua, bekerja membangun rumah namun mendapatkan upah atau uang. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menerangkan sebagai warga negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya dan agama, kita bisa melihat di sini nilai-nilai positif dalam kegiatan gotong royong. Yang pertama ialah kebersamaan, yang kedua rela berkorban, dan yang ketiga persatuan, yang keempat sosialisasi, dan yang kelima tolong menolong. Nah, selanjutnya anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, semoga kalian masih tetap semangat dan tentunya luar biasa. Di sini ibu akan menjelaskan bentuk kerjasama dalam keberagaman agama. Yang pertama, saling menjaga tempat ibadah pada saat perayaan hari raya. Yang kedua, saling menciptakan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Dan yang ketiga, adanya dialog antar tokoh umat beragama yang membicarakan tentang kerjasama. Nah, dari slide ini, perbedaan sebaiknya dijadikan sebagai kekayaan dan bukan sebagai penghalang. Kerjasama dalam keberagaman agama merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan masyarakat. Setelah kalian mengetahui bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman, bagaimana sikap kita, yaitu sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Yang pertama ialah sikap menghormati kesepakatan yang telah ditetapkan, dan yang kedua tidak memaksakan kehendak atau pendapat, dan yang ketiga tidak membeda-bedakan teman. Nah, setelah kalian sudah mengetahui sikap kita terhadap keberagaman agama, di sini Ibu jelaskan sikap kita terhadap teman yang berbeda agama. Yang pertama, saling menghormati dan tidak mengejek. Yang kedua, tidak menjelekkan agama teman. Dan yang ketiga, saling membantu meski kita berbeda agama. Apa kabar kalian? Hari ini Ibu ingin mengajak kalian untuk belajar bersama. Pelajaran kita hari ini mengenai kerjasama dalam keberagaman. Keragaman di Indonesia. Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Keragaman budaya tersebut mencakup pakaian adat, rumah adat, upacara adat, tarian adat, alat musik tradisional, dan senjata tradisional. Keragaman budaya tersebut merupakan ciri khas tiap-tiap suku bangsa. Keragaman suku bangsa dan budaya bukanlah halangan bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama. Keberagaman di Indonesia mendatangkan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia, yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme, menjadi identitas bangsa di dunia internasional, sebagai alat pemersatu bangsa, menambah pendapatan nasional, sebagai daya tarik pariwisata, memupuk sikap toleransi, dan sumber pengetahuan bagi dunia.
Persatuan akan terwujud jika antar suku di Indonesia saling menghormati dan menghargai. Contoh, tidak membeda-bedakan teman atau tetangga yang berasal dari daerah lain, tidak mengganggu orang yang sedang melakukan upacara adat, dan tidak menyombongkan diri dan menganggap budaya lain lebih jelek. Manfaat saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya persatuan bangsa, terciptanya keutuhan hidup bermasyarakat, terciptanya rasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat, mendorong masyarakat untuk berperilaku baik, memperkuat ketahanan nasional, sehingga tidak mudah dipecah belah. Kerjasama dalam keberagaman suku bangsa dapat kita lakukan di masyarakat, di lingkungan rumah, dan di lingkungan sekolah. Di masyarakat contohnya, kerja bakti membersihkan lingkungan RT seminggu sekali, bekerja sama menolong korban banjir, dan lain sebagainya. Di lingkungan rumah, contohnya, membantu ibu membersihkan rumah, menjaga adik saat bermain, menolong ayah membersihkan kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah, bekerja sama saat mengerjakan tugas kelompok, bermain bersama tanpa membeda-bedakan suku, teman, dan lain sebagainya. Tahukah kamu manfaat kerjasama? Di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan sekolah. Manfaat di lingkungan masyarakat, terciptanya persatuan bangsa, terciptanya kerukunan warga, hidup nyaman dan tentram, pekerjaan berat rasa ringan. Di lingkungan rumah, terciptanya kerukunan antar anggota keluarga, hidup nyaman dan tentram, pekerjaan berat terasa ringan. Di lingkungan sekolah, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan berat menjadi ringan, terciptanya kerukunan di sekolah. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar ya. Ya, alhamdulillah setelah kalian sudah mendengarkan dan insya Allah kalian memahami pembelajaran yang Ibu berikan. Sekarang kalian anak-anak yang Ibu banggakan dan luar biasa. Setelah kalian memahami materi yang Ibu berikan, kalian buka buku paket halaman 64 dan 71, baca dan pahamilah setiap kalimat. Dan sebelum Ibu mengakhiri, semoga apa yang Ibu berikan, ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian. Dan semoga kalian sehat selalu dan motivasi yang sangat luar biasa untuk kalian. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu.